Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu wasallam alaihi wa syarrul umuri muhdatsatuha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan, yang telah mendorong kita menyisihkan seluruh kesibukan-kesibukan duniawi kita untuk bersama-sama menghadapkan diri memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh langkah kaki kita ke masjid yang mulia ini diangkat derajat kita, dihapuskan kesalahan-kesalahan kita sesuai dengan intisari makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi yang mulia, pemimpin teladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya, dan seluruh tabi'in yang mengikuti seluruh jejak langkah kehidupan beliau, ajaran beliau hingga hari kemudian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Paling tidak ada dua potensi besar dalam diri manusia yang akan melahirkan kekuatan dahsyat bila keduanya menyatu dalam diri manusia. Pertama adalah kekuatan yang bersifat fisik material, dan yang kedua adalah kekuatan non-fisik. Kekuatan yang bersifat fisik material disebutkan al-quwatul jasadiyah, dan kekuatan rohani disebutkan al-quwatul ruhiyah. Oleh karena itu, kekuatan ruhiyah, kekuatan rohani ini tidak tampak dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan oleh orangnya sendiri yang merasakannya. Karena itu pada umumnya orang menilai suatu kekuatan seseorang hanya dari sisi fisik material saja. Dan karena itulah pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, laisa syadidu bisur'ati, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang kuat itu bukan yang kuat bergelut, tetapi asyadid, orang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia sedang emosi atau marah. Bila salah satu dari dua kekuatan ini melemah, maka dengan sendirinya akan terjadi kepincangan dalam diri seorang atau
terjadi ketidakseimbangan dalam dirinya. Karena itu pula lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun." Orang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun. Walaupun di dalam kelemahan itu terdapat pula ada kebaikannya. Kalau memang itu adalah merupakan bawaan atau sesuatu yang tidak bisa diupayakan sama sekali. Maka untuk menjadi mukmin yang kuat secara fisik lahiriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada orang tua sejak dini, "Allimu auladakum bin ramyi was sibahati wa rukubil khail." Ajarkanlah anak-anakmu untuk pandai memanah, berenang dan juga pandai menunggang kuda. Ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lainnya melarang kita untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang dapat melemahkan tubuh kita dan kemudian menganjurkan untuk kita mengkonsumsi yang baik-baik. Sebagaimana juga seruan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 168, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwat syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai orang-orang beriman, makanlah dari apa-apa yang tumbuh di bumi ini yang halal lagi yang baik-baik, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu setan, karena setan adalah musuhmu yang nyata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia dengan mudah bereaksi ketika ada tuntutan dari dalam dirinya untuk memenuhi kebutuhan jasmania, untuk memenuhi kebutuhan fisik. Tatkala terasa haus dan lapar, hatinya bergerak, pikirannya muncul, dan kemudian berusaha untuk mencari jalan, mendapatkan sesuap nasi ataupun seteguk air, memenuhi kebutuhan jasmania. Bila tuntutan seperti ini tidak segera dipenuhi, biasanya akan mengganggu pikiran. Dan kalau dibiarkan berlama-lama, bisa menimbulkan rasa nyeri dan sakit. Bahkan dalam batas waktu tertentu tidak dipenuhi sama sekali kebutuhan fisik lahiriah ini. Tidak jarang kita mendengar ada orang yang mati kelaparan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tetapi manusia sering membiarkan tuntutan rohaninya ini, bahkan tidak peduli dengan tuntutan rohaninya karena tidak dirasakan haus dan lapar seperti dirasakannya tuntutan jasmania berupa makan dan minum. Karena Allah Subhanahu wa taala memang tidak menjadikan pemenuhan kebutuhan rohani sama seperti kebutuhan jasmani. Namun sebagai manusia secara ruhiyah, secara rohani pasti butuh akan santapan rohani. Dan dari sinilah keseimbangan hidup manusia itu terjaga. Kegalauan, kacau balaunya hidup manusia di muka bumi ini, penyebab utamanya karena tidak terpenuhi kebutuhan rohani yang sama sekali tidak dirasakan oleh banyak orang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu membina kekuatan ruhiyah bukan sekedar dan amalan-amalan yang menjerumuskan kita kepada perbuatan syirik. Bukan dengan mantra-mantra yang membawa kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika didatangi oleh seorang laki-laki yang meminta advice kepadanya karena beberapa hari dia tidak tidur nyenyak, makan dan minum pun tidak enak, pikirannya galau. Dia meminta advice kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Mas'ud, kalau itu yang sedang kau hadapi, pergilah engkau ke 3 tempat. Pertama, pergilah engkau ke tempat orang sedang membaca Al-Quran. Duduklah dan dengarkanlah baik-baik atau ikutlah membacanya.
Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Yunus ayat 57, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepadamu peringatan dari Rabbmu, yaitu Al-Quran. Syifa sebagai penyembuh dalam dadah-dadah yang kotor, yang penyakit. Wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, juga sebagai petunjuk dan memberi rahmat bagi orang-orang beriman. Di dalam surat Al-Isra ayat 82 Allah menyatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an ini. Di sana terdapat penawar, obat, dan juga pembawa rahmat bagi orang-orang beriman. Wala yazidudz zalimina illa kafura. Tetapi bagi orang-orang kafir, Al-Quran itu justru membawa kezaliman, kesesatan bagi mereka. Itulah salah satu pesan Ibnu Mas'ud kepada orang tadi. Pergilah engkau ke tempat orang sedang membaca Al-Quran, dengarkanlah baik-baik atau ikutlah membaca bersama mereka. Yang kedua, atau pergilah engkau ke tempat di mana pergilah engkau ke majelis di mana orang sedang mengingatkan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Majlis zikir, yakni bukan sekadar duduk untuk berzikir, tetapi sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baiti min buyutillahi ta'ala. Tiadalah satu kaum yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Mereka mentilawah ayat-ayat Quran dan mengkajinya. Illa nazarat alaihimus sakinah, melainkan turun kepada mereka sakinah, ketentraman, kedamaian di hati mereka. Wa hafat alaihimul malaika, para malaikat memberikan perlindungan kepada mereka. Wa dzakarallahu fima indahum, dan Allah membanggakan mereka yang terlibat dalam majlis-majlis yang selalu mengingatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti adalah majlis ilmu. Pesan yang ketiga dari Ibnu Mas'ud, carilah tempat yang jauh dari keramaian. Terutama bangunlah di malam hari dan laksanakan salat malam atau salat hajat. Bila tiga alternatif ini tidak juga membuat engkau mendapatkan ketenangan hidup, yang menyebabkan makan dan minum tidak enak, pikiran galau, kata Ibnu Mas'ud, berdoalah kepada Allah sebanyak-banyaknya, mohon agar hatimu ini dirubah dengan hati yang baru, karena barangkali bukan hatimu lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa dengan doa yang sering juga kita baca, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikan hati ini, teguhkanlah hatiku atas agamamu. Rupanya advis ini dilakukan oleh orang tadi, seluruhnya dilakukan. Dia membaca Al-Quran, dia juga mendatangi majlis-majlis ilmu, dan pada malam hari dia lakukan salat malam di saat-saat orang sedang tidur nyenyak. Ternyata dengan itu dia datang melaporkan kepada Ibnu Mas'ud bahwa apa yang dirasakan ini alhamdulillah telah hilang dari dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Membina kekuatan rohani memang tidak cukup dengan amalan saja, tetapi juga dengan ilmu. Karena tidak mustahil orang berbuat tanpa ilmu sehingga bisa membawa kesesatan. Dan karena itulah kita diperintahkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah saat kita membaca surat Al-Fatihah. Di akhir surat kita mohon agar kita tidak termasuk ghairil maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah orang-orang Yahudi yang punya ilmu tentang Taurat, tapi mereka tidak mengamalkannya. Kata Ibnu Taimiyah, orang-orang yang dimurkai oleh Allah adalah
mereka yang punya ilmu tapi tidak dia amalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun dia baca Al-Quran, walaupun dia tahu ilmu-ilmu syar'i tapi dia tidak mengamalkannya, maka mereka termasuk dalam ghairil maghdubi alaihim, yang dimurkai oleh Allah. Sedangkan waladhdallin, orang yang tersesat adalah mereka yang berbuat tanpa ilmu, sehingga amalannya tidak lepas daripada perkara-perkara yang mengada-ada, yang oleh Rasulullah SAW diingatkan, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Oleh karena itu, dalam rangka untuk membina kekuatan ruhani, tidak lepas daripada ilmu, sebagaimana Imam Bukhari mengingatkan kita dalam bab Sahih Bukharinya, babul ilmi qabla al-amal. Bab tentang ilmu sebelum diamalkan sesuatu yang harusnya kita lakukan dalam rangka kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya adalah bahwa dalam rangka membina kekuatan ruhani ini, tidak boleh kita lepaskan diri kita dari dua tali Allah, atau dari dua kekuatan yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni bertaqarrub senantiasa kepada Allah. Dan tali yang kedua adalah menghubungkan kita dengan sesama manusia, yaitu dengan seluruh kegiatan-kegiatan yang membawa manusia lainnya beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan karena itulah Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 112, Zuribat alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihabli minallahi wa habli minan nas. Ditimpakan kepada mereka kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali apabila mereka senantiasa menjaga hubungannya dengan Allah, tadi Allah, dan juga menjaga hubungan dengan sesama manusia. Mudah-mudahan dengan demikian kita senantiasa membina kekuatan ruhaniah kita dalam rangka beribadah kepada Allah. Barakallahu li falakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal alimal jalila li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah pada khutbah yang kedua kita memohon kepada Allah, kita berdoa dengan hati yang khusyuk, memohon rahmatnya, memohon maghfirahnya, memohon hidayah dan petunjuknya agar kita selalu berada pada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Wardallahumma 'anil arba'atil khulafa Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati ashabi nabiyika ajma'in wa 'anit tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. Ya Allah, perbaikilah urusan agama kami, karena itulah yang akan menjaga perilaku tidak laku kami di atas dunia ini. Perbaiki pula lah urusan dunia kami, karena itulah sebagai jembatan untuk kami mencapai kebahagiaan akhirat. Dan perbaikilah urusan akhirat kami, karena di sanalah tempat kami kembali. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.